Sukacita besar kami selalu datang pada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kami. Atas pengampunan-Mu kami mengucapkan syukur, karena Engkau selalu menerima pertobatan kami, seperti surga yang berbahagia ketika seorang bertobat, dan jiwa-jiwa dimenangkan dalam Kristus Tuhan Yesus. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab Tuhan dalam ibadah singkat kami di siang menjelang sore. Kami selalu bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan buat kami, untuk lebih baik, untuk lebih lagi menjaga kehidupan kami. Setiap hari kami mau bertobat, ampuni salah dan dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama. Biarlah kami selalu bertobat, mengakui semua dosa-dosa kami, dan hidup dalam pertobatan setiap saat dan waktu, dan menerima Kristus Yesus sebagai terang kami, yang adalah penerima kebaikan dalam hidup kami, penerima kecintaan kami kepadamu, penerima pertobatan dan juga kasih sayang-Mu yang tak terbatas dalam karya-Mu di salib, dan itu tak akan terbantahkan oleh kami yang begitu percaya dan menerima kuasa daripada karya-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, Roh Kudus, terangi hati dan jiwa kami selalu untuk mengerti memahami firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 8 ayat 16 hingga dengan ayat yang ke 24 dengan perikop Yoram Raja Yehuda. Terdapat juga di kitab 2 Tawari pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop Yoram Raja Yehuda yang berbunyi demikian. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan buat karya-Mu yang tak terbatas itu, di mana kami semua mendapat kasih karunia dan pencurahan Roh-Mu di akhir-akhir zaman hidup kami, akhir-akhir di mana kami menentukan kebenaran akan pilihan, di mana kami semua dapat memilih apakah memilih yang baik atau hidup yang benar, atau memilih kejahatan, sehingga kami semua jatuh ke lubang dosa dan tidak terampuni lagi. Karena itu Tuhan, kami tidak mau berjalan di kegelapan, kami mau hidup dalam terang-Mu dan selalu hidup dalam pertobatan. Ampuni salah dan dosa kami setiap hari, setiap detik, setiap waktu, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu dan terdapat di catatan kitab kehidupan-Mu. Karena Engkau yang mengatur segala sesuatunya, oleh karena itu kami patutlah beribadah, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu melekat di hati dan jiwa kami. Setidaknya kami dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan menjadikan rema dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah rema dan kekuatan bagi kami yang percaya, sehingga kami tidak takut lagi akan kegelapan dan berjalan di terang-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Selamat beribadah, God bless you all.